Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oksidentalis dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat amin. Kembali lagi bersama saya, Teddy Sumailan di Lesehan Oksidentalis, Khairul Makoma. Diskusi seputar pemikiran dibahas secara singkat namun matang dan mapan. Transformasi industrialisasi dari waktu ke waktu berjalan begitu cepat. Seiring perkembangannya, industrialisasi memberikan dampak pada manusia dan lingkungan. Seperti apakah dampaknya? Simak pemaparannya pada diskusi kita kali ini. Sahabat sekalian, bersama saya telah hadir seorang narasumber sekaligus sahabat saya, Abang Median Saputra. Assalamualaikum, Bang Median. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Bang baik. Gini, Bang Median. Tadi sudah saya buka. Kita kan ini ada kajian oksidentalis ya yang biasa kita adain setiap pekan itu. Jadi tema kita pagi hari ini tuh adalah dampak industrialisasi terhadap manusia dan lingkungan. Ya kan ya kita. Nah, cuman sebelum kita jauh ke situ nih Bang Median ini kan yang salah seorang yang sangat mendalami industrialisasi ya. Terutama dampaknya terhadap manusia dan lingkungan. Nah, kira-kira industrialisasi sendiri itu apa sih sebetulnya Bang Median? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi industrialisasi itu adalah proses pengolahan suatu barang, suatu produk agar menjadi nilai yang berguna dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan di masyarakat. Seperti itu. Begitu. Iya, Simple ya berarti. simple Bang sebenarnya. Tapi begini Bang, dalam proses sejarahnya itu memiliki sejarah yang panjang. Artinya sejarah yang hari ini terjadi sudah mengalami 4 kali revolusi industri. Mulai dari revolusi industri pertama, kita bisa melihat bahwa penggunaan proses industri itu menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan. Akan tetapi daya akal manusia itu terus berkembang. Sehingga apa? Sehingga transformasi revolusi industri ini berkembang pada revolusi industri kedua. Apa yang terjadi pada revolusi industri kedua? Disinilah terjadi mulai ditemukannya mesin uap. Dan ini menjadi cikal bakal listrik. Nah, dari sini proses kerja industri itu menjadi lebih mudah dan efisien. Dari segi waktu, tenaga. Nah, hal ini tidak membuat mereka puas, tapi mereka jauh mengembangkan pengetahuannya. Dan pada akhirnya terjadi revolusi industri ketiga yang ditandai dengan penemuan mesin ya. Jadi sistem kinerja di suatu perusahaan atau suatu industri itu menggunakan manufaktur ya. Artinya ada tenaga mekanika di sini, ada komputerisasi di sini. Sehingga apa? Sehingga proses kinerja industri ini lebih efisien, lebih mudah dan hasil yang didapatkan optimal. Nah, tidak hanya cukup sampai di sini, Bang. Ternyata manusia ini terus berpikir, memacu pengetahuannya dan pada akhirnya terjadinya revolusi industri keempat yang kita Sekarang itu ya. lihat yang terjadi hari ini. Apa itu buktinya, Bang? Nah, kita bisa melihat adanya big data, artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan banyak hal yang dikembangkan di revolusi industri keempat ini. Artinya apa? Artinya semua hal yang terjadi ini seiring dengan perkembangan zaman. Artinya apa? Semua dampak ini memang kita perlu hadapi. Dan semua hal perkembangan arus revolusi industri ini kita terima dan kita perlu memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruknya. Seperti itu, Bang. Iya. Jadi perjalanannya cukup panjang gitu ya. Iya. Sampai pada sekarang itu kita di era industri 4.0. Betul. Gitu ya, istilahnya begitu ya. Tapi begini, Bang. Kalau kita ngelihat kan di masyarakat itu kan banyak yang mengartikan atau memaknai industrialisasi itu bagus. Ya kan? Tapi Abang ini meneliti itu kan tentang dampak atau pengaruh ya. Nah, kira-kira dampak atau pengaruhnya itu negatif atau positif sebetulnya dan seperti apa sih dampaknya itu? Oke. Begini Bang Teddy, sebenarnya dampaknya ini ada dua. Pertama pada manusia, yang kedua pada lingkungan. Pertama kita lihat ya pada manusia. Kita seolah-olah terpacu untuk mengkonsumsi produk baru, hal baru. Artinya apa? Ini memacu kita untuk secara tidak langsung bersifat materialistik. Kemudian di sisi yang lain, kita
melihat ya bahwa adanya sifat positivistik ya, sifat ingin menguasai kekayaan, termasuk juga eksploitasi alam. Apa? Karena untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya, tentu orang terpacu untuk berkarya, melahirkan suatu industri baru, produk baru, yang mana ini diambil di alam. Nah, ketika diambil di alam, tentu yang menjadi korbannya adalah tumbuh-tumbuhan, terus pohon-pohon, yang mana dedikasinya akan berdampak langsung pada kemaslahatan umat manusia. Jadi ngaruh juga ke lingkungan. Ya? Betul. Kita melihat ya dampaknya itu. Pertama, adanya pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara. Yang mana semua ini adalah efek daripada kerja industri. Yang mana kinerja industri ini yang tidak mengolah limbah ataupun efek daripada industri itu dengan sedemikian rupa, dengan efektif. Sehingga apa? Sehingga hasil ya, limbah yang didapatkan itu tidak berdampak langsung pada lingkungan seperti itu, Pak. Ya, paham. Nah, sekarang begini, Bang Mede. Kalau udah begitu keadaannya, ya kan ya, ada nggak sih solusi gitu yang ditawarkan gitu? Baik, tentu ada, Bang. Apa tuh kira-kira tuh? Pertama yang perlu diperbaiki untuk kita bisa menjaga lingkungan, bisa menjadikan manusia ini terus menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan insanul kamil, tentu yang perlu diperbaiki adalah moral dan akhlak yang pertama. Yang kedua adalah pengetahuan. Kenapa? Ketika seorang manusia itu memiliki pengetahuan yang luas, pengetahuan tentang agama, pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang sosial, dan semua lini pengetahuan dia kuasai, tentu dia punya takaran dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika ini sudah bisa kita lakukan sebagai manusia, tentu sebagaimana yang dikatakan Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fikih Lingkungan ya, dia menyatakan bahwa menjaga alam itu sama dengan menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga diri, akal, dan harta benda. Artinya apa? Ketika ini kita sudah bisa seimbangkan, ketika kita menggunakan alam tidak semena-mena dan memikirkan untuk generasi masa depan kita, tentu proses kerja industri pun akan melahirkan suatu produk yang bermanfaat dan juga memperhatikan kemaslahatan generasi selanjutnya. Artinya di sini tidak hanya tentang eksploitasi saja, tetapi juga memikirkan bagaimana kemaslahatan generasi seterusnya. Sehingga apa? Sehingga manusianya bisa sejahtera, lingkungannya juga sejahtera, maka terciptalah waldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Ya. Mantap ya. Insyaallah, mudah-mudahan tugas kita bersama untuk bisa jadi intinya ini. di akhlak tadi ya. Betul. Akhlaknya udah baik, ya, bagus deh semuanya ya. Artinya bisa memfilter dan menyeimbangkan itu. Nah, baik teman-teman, saya rasa kita udah banyak dapat ilmu dari Bang Median ini ya. Sebelumnya terima kasih Bang Median. Sama-sama. Ya. Sahabat sekalian, semoga diskusi kita pada pagi hari ini banyak memberikan manfaat. Jangan lupa ikuti terus diskusi kami pada kajian-kajian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.